Salam sehat sedulur, salam sejahtera, salam berkebun organik. Ini 3 gulutan, 3 bedengan. Ini bukan pekerjaan sehari, karena memang bahan-bahan yang ada pada 3 gulutan ini itu terdiri dari tanaman air seperti apu-apu, kangkung, enceng, dedaunan kering, rumput kering, ranting-ranting dedaunan kering, kemudian juga itu kayu lapuk, lalu enceng itu berada di bagian paling bawah, baru ditutupi oleh tanah. Jenis tanahnya juga tanah liat, tanah alot. Pagi disiram, siang sudah kering. Sore hujan, paginya becek, siangnya kering. Tetapi tanah tetap perlu diolah. Nah, ini kita sudah olah tadi. Di bagian bawahnya itu adalah yang sifatnya membutuhkan waktu cukup lama untuk menjadi kering, lapuk, dan busuk. Nah, ini 3 bedengan ini relatif sudah hampir 3 minggu, dan ini adalah proses finishing sambil kita terus mengangkat tanaman apu-apu. Ini yang ada dalam karung belum ditebar. Tanaman apu-apu ini tadinya memenuhi permukaan kolam ini, tetapi ini relatif tinggal sedikit, dan itu kita sisakan karena kita juga masih butuh tanaman apu-apu itu sebagai salah satu bahan alternatif untuk kegiatan berkebun kita. Nah, ini sedulur ya. Jadi kita mencoba memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan ini. Jadi seperti ini. Ini adalah cangkang keong emas yang kita jemur. Kita akan remuk, kita akan haluskan menjadi calon pupuk untuk memenuhi unsur karbon dan kalsium maupun unsur hara lain. Dagingnya kita berikan ke ayam ya, sate keong emas, dan pasti lahap-lahap. Sementara air rebusannya kita jadikan menjadi POC, asam amino. Nah, ini sedulur. Jadi ini adalah karya prestasi saya, karena saya pertama belum pernah buat gulutan sepanjang ini dan belum pernah kerja fisik seberat ini. Tetapi karena ada potensi berarti ada peluang. Ketika ada peluang berarti ada prospek. Ketika ada prospek berarti ada kemungkinan pendapatan. Potensi pendapatan dari 3 gulutan ini adalah dengan memberikan tanaman pilihan kita, dan kita akan menanam di tempat ini. Tetapi saya sebenarnya mau sharing sebuah media tanam yang bagus menurut literasi dan juga pengalaman sharing teman-teman, dan juga memperkuat kenyataan di lapangan. Media tanam yang bagus itu yang pertama memang terdiri dari tanah, baik itu tanah lempung maupun tanah liat atau tanah merah, tetapi pada prinsipnya tidak berdiri sendiri. Dia perlu digabung dengan humus ya, kompos. Seperti ini padat dengan kompos padat. Nah, yang ketiga itu sebenarnya adalah kapur ya, kapur. Tetapi alam sebenarnya bisa mensintesa ya dengan bantuan sinar matahari dan juga air, maka tanah ini bisa melakukan proses ya alami, di mana semua unsur karbon, kalium, kalsium itu airnya
bertransformasi menjadi unsur lain, ya, kapur yang lebih pada, ya, unsur-unsur kalsium karbonat itu akan bisa bertransformasi menjadi unsur lain ketika ada sinar, ada matahari, ada kemudian air, dan semua airnya terjadi peristiwa-peristiwa yang alami. Karena hukum kekekalan massa tidak ada yang berubah, semuanya berubah bentuk, bertransformasi dari satu bentuk ke satu bentuk, ya, dari satu ruang ke satu ruang, dan pada akhirnya massanya di alam semesta ini itu tidak berubah, tetap berimbang karena hukum keseimbangan. Dan itu tadi adalah hukum kekekalan massa. Nah, hukum kekekalan energi juga semuanya berubah, ya, menjadi energi, dan semua itu berproses karena ada air, ada tanah, ada udara, ada sinar, dan pada akhirnya membentuk ruang-ruang kehidupan yang bisa dinamis untuk dinikmati sesuai dengan potensi masing-masing. Nah, unsur yang keempat itu setelah kapur sebenarnya adalah pasir, ya. Tentu kita berharap bahwa di dalam setiap kandungan tanah, apapun jenisnya tadi, tanah liat, tanah alot, tanah merah, kita berharap bahwa pasir itu juga ada butir-butir halus, ya, ada mikro partikel yang membuat akhirnya itu media tanam itu bisa lebih memenuhi unsur itu, ya. Jadi adanya pasir itu bisa membuka rongga mikro supaya akar mudah masuk, akar-akar lunak, akar serabut bisa masuk ke tanah-tanah atau ke ruang-ruang untuk mencari nutrisinya, dibantu dengan tadi adanya mungkin partikel-partikel kecil atau batu-batu kerikil kecil-kecil yang juga akhirnya membuat rongga supaya di dalam tanah itu akar bisa bernapas. Nah, yang kelima sedulur sebenarnya adalah mineral. Saya tadi pagi-pagi sudah membagi itu tambahan suplemen mineral dari ini adalah apa ini, tepung ikan, ya. Jadi di sini ada unsur proteinnya, tetapi ada unsur garamnya. Nah, garam itu NaCl, natrium klorida, itu menjadi mineral bagi tanaman kita. Jadi tadi saya sudah bagi di setiap titik tanam, karena seiring waktu, seiring dengan proses pembusukan terjadi secara alamiah, titik-titik tanam ini juga kita harapkan bisa berproses secara alamiah dengan seluruh bagian yang ada di dalam media tanam ini. Maka tadi saya bilang ini bukan proses 1 hari, ini proses masih 2 minggu lagi, menunggu semua kering, lapuk, busuk, termasuk unsur mineral ini akan busuk, lapuk, sehingga diandaikan semua unsur yang dibutuhkan, baik itu unsur hara makro, ya, nitrogen, fosfor, kalium, maupun unsur hara mikro, mangan, besi, zinc, seng, dan lain-lain, boron, itu pada akhirnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan tanaman kita ke depan. Ini sedulur 5 komponen ada baiknya ada di dalam sebuah media tanam. Jadi kita di sini juga memanfaatkan semua unsur-unsur itu, ya. Hanya paling pasir itu kita harapkan alami saja ada, ya. Karena seperti misalnya itu sekam bakar kita kasih, ya, di setiap titik tanam. Ada juga itu abu bakar, abu kayu bakar ada, lalu kemudian arang, kemudian juga itu kayu serutan, itu biasanya kita pergunakan. Dan para sedulur bisa melihat video-video selanjutnya apa manfaat dari arang, dari sekam padi, lalu dari abu sekam, lalu ada dari abu kayu bakar,
dan semua itu kita manfaatkan, tidak hanya di bedengan ini tapi juga pada tanaman lain. Kira-kira demikian sedulur, ini sharing saja. Bagi yang mungkin mau mengoreksi atau memberikan pandangan, tentu sangat terbuka karena saya juga adalah pekebun pemula yang kebetulan saja itu berani, nekat untuk membuat bedengan tanpa mulsa plastik ini. Ya, memanfaatkan potensi-potensi yang ada di lingkungan dan pada akhirnya berinisiatif untuk menciptakan kemungkinan rezeki melalui berkebun. Karena saya saat ini memang budidaya ayam, tetapi ketika saya lihat angka matematikanya, ini multiplikasinya, angka pengalinya berkebun, hortikultura khususnya, itu lebih tinggi daripada memelihara ternak. Tapi dua-duanya akan dikerjakan secara bersamaan. Demikian sedulur, sharing saja. Mohon maaf kalau ada yang salah. Salam sehat, salam sejahtera. Sukses selalu buat para sedulur semua dimanapun berada.